Pemirsa, hubungan Maya dengan Ari Sigit selama lebih setahun ini tidak ubahnya sudah seperti mantan suami istri. Berita tentang rencana perceraian mereka pun sudah tersebar sejak lama, yaitu saat Maya mendekam di penjara karena kasus narkoba. Ari Sigit bahkan telah pula secara terang-terangan menjalin hubungan dengan bintang sinetron sensual Rika Kalebot, sementara Maya hidup terpisah dari Ari dan anak-anaknya. Urusan perceraian makin menggantung ketika Ari masuk tahanan dalam kasus kepemilikan senjata. Karya-karya yang ditinggalkan Umar Khayyam akan menjadi kekayaan sejarah kebudayaan Indonesia. Di dalam sakitnya tuh masih pesan-pesan tuh dia kalau lihat orang tuh di kotak-kotakin gitu. Jadi di depan dia tuh dia berhadapan sama siapa ya pesannya disesuaikan dengan kapasitas orang itu gitu, termasuk ke anak-anaknya juga. Ke saya beda, kakak saya beda, istrinya beda. Di dalam diri beliau itu bergabung seorang sastrawan, ilmuwan, dan budayawan sekaligus. Di ketiga bidang itu dia menonjol, dia meninggalkan karya-karya, dia menjadi semacam sosok yang memang sangat pantas untuk diteladani. Saya sangat suka dengan karya-karya dia. Nah, saya banyak membaca tentang buku-buku yang dia tulis ya. Menarik, kocak dan memberikan kesejukan ya buat kita, memberi warna tersendiri kalau menurut saya ya. Apalagi kalau dipadankan dengan kondisi sekarang itu, saya anggap dia bisa menjadi penyeimbang ya. Tentang kepribadian almarhum semasa hidupnya, penyair Taufik Ismail menuturkan. Pribadinya sangat hangat, bersahabat, sangat bersedia mendengar pendapat-pendapat yang berbeda. Dia tidak membedakan pergaulan antara orang dari stratum di atas sampai yang ke bawah. Dan satu hal yang sangat istimewa, beliau itu punya rasa humor yang tinggi. Apa kira-kira yang menjadi obsesi almarhum semasa hidupnya? Ya, dia selalu ingin menulis, ingin menulis banyak. Ya. Yang terakhir sekali saya berjumpa 3 hari yang 2 hari atau 3 hari yang lalu. Tidak banyak bisa berbicara lagi karena sudah dalam keadaan sudah sangat kritis ya, pada waktu itu. Ya. Bagi putri almarhum, adakah tanda-tanda atau pesan dari almarhum sebelum meninggal? Saya nggak ngerasa atau emang saya nggak sensitif, tapi apa mungkin sayanya yang nggak mau, belum bisa menerima kenyataan gitu. Saya selalu menyemangati Bapak gitu untuk fight terus gitu, tapi lama-kelamaan ternyata ya Tuhan berkehendak lain, jadi ya saya sulit sekali menerimanya sebenarnya gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Hubungan Edwin Abeng, putra mantan Menteri BUMN Tanri Abeng dengan Ririn, nampak semakin serius. Edwin nampaknya tidak ingin mengulang kisah cintanya dengan Rena Mariana dulu. Antara Edwin dengan Ririn bahkan sudah mulai bicara perkawinan. Kita udah serius, kayaknya sih bulan Oktober, hari 13. Soalnya bokap nyokap nikahnya tanggal 13 Oktober, hari Minggu. Ternyata tahun ini 13 Oktober hari Minggu juga. Jadi itu goal kita tanggal 13. Masa 6 bulan pacaran tidakkah masih terlalu singkat untuk segera menikah? Kayaknya Ririn udah punya semuanya kriteria untuk Edwin gitu. Jadi udah semuanya lah yang Ririn. Bagaimana dengan sikap orang tua masing-masing? Aduh, mereka sayang banget sama Ririn. Mereka malah yang tenang-tenang gue terus bilang udahlah, cepet lah gitu. Bagaimanakah perasaan Ririn saat dirinya akan dilamar oleh Edwin? Aku siap gitu. Aku salah satu wanita yang pengen cepat nikah. Ya udah. Kayaknya kita emang udah cocok. Lagian nggak sebentar banget. PDKT-nya 6 bulan, jadiannya 6 bulan. Ya kayaknya nggak baru ya.
Udah banyak kok yang Ririn tahu tentang Edwin. Edwin juga gitu, keluarganya juga gitu. Sudah sejauh mana persiapan untuk pernikahan mereka? Persiapannya udah kita omongin lamaran. Jadi orang tua Edwin mau ke Balikpapan, Kalimantan. Udah gitu kita lagi ngebahas tempatnya di mana. Iya, caranya mau gimana, adatnya seperti apa. Kayaknya sih adatnya Bugis, ujung pandang ya. Kita maunya sederhana, cuman kayaknya situasinya tidak meyakinkan, makanya ya apa boleh buat kayaknya mau diadain di Jakarta Convention Center JCC. Pemirsa, pasangan Maya dan Aris Sigit sudah lebih dari setahun lamanya dikabarkan akan bercerai. Namun isu itu sempat terhenti saat Aris Sigit harus menjalani hukuman dan sidang pengadilan dalam kasus kepemilikan 70 butir peluru. Kini Aris Sigit sudah bebas. Isu perceraiannya dengan Maya kembali merebak. Tapi disebut-sebut Aris Sigit baru memasukkan gugatan cerainya terhadap Maya setelah ia bebas. Lalu bagaimanakah kelanjutan drama rumah tangga cucu mantan Presiden Soeharto ini? Pemirsa, hubungan Maya dengan Aris Sigit selama lebih setahun ini tidak ubahnya sudah seperti mantan suami istri. Berita tentang rencana perceraian mereka pun sudah tersebar sejak lama, yaitu saat Maya mendekam di penjara karena kasus narkoba. Aris Sigit bahkan telah pula secara terang-terangan menjalin hubungan dengan bintang sinetron sensual Rika Kalebot, sementara Maya hidup terpisah dari Ari dan anak-anaknya. Urusan perceraian makin menggantung ketika Ari masuk tahanan dalam kasus kepemilikan senjata api. Kabarnya baru beberapa waktu yang lalu Aris Sigit mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Itu juga belum dengar ya, maksudnya baru dengar ya dari Mbak Ade. Tapi memang terakhir-terakhir ini kan kalau setiap ketemu Mas Ari saya selalu minta kejelasan gitu. Maksudnya kalau memang mau terus dari sekarang dibicarain gimana-gimananya, kalau misalkan mau pisah pun juga ya lebih baik di proses dari sekarang gitu, maksudnya dijelaskan dibicarain dari sekarang juga gitu, jangan menunda-nunda soalnya buang waktu gitu loh, ya kan. Jadi saya kan juga lama-lama kejiwaan saya juga keterguncang gitu ya, jadi untuk anak-anak juga nggak bagus gitu kan, mereka kan juga kan apalagi Rana ya masih kecil, jadi masih butuh ibunya gitu loh, biar di sana juga ada bapaknya, tapi kan biar gimana juga ibu ya yang melahirkan ya, dia lebih gimana gitu ya. Menurut Maya, bagaimana sebenarnya sikap Ari terhadap perceraian yang tertunda-tunda ini? Saya juga nggak ngerti dia bagaimana ya di keluarganya gitu ya. Mungkin dia sendiri kali nggak bisa memutuskan sendiri gitu loh. Masih bergantung sama orang tuanya kali ya. Jadi saya juga nggak ngerti gitu loh. Apa langkah-langkah yang akan ditempuh jika perceraian secara resmi benar-benar terjadi? Saya sih maunya nggak ada perceraian ya, dari awal juga nggak ada deh, nggak kebayang, saya nggak berani ngebayangin apalagi punya anak 3 begini ya gitu. Tapi kalau memang ada, dan untuk sampai sekarang ini saya tetap minta amin di atas ya, supaya jangan ada kejadian itu gitu, maksudnya jangan sampai terjadi lah gitu. Tapi seandainya itu terjadi juga gitu ya saya harus pasrah, saya harus ikhlas gitu ya. Saya mau itu memang itu di jalan yang kehendak yang di atas ya gitu. Jadi ya saya harus terima, walaupun rasa hati kecil kayaknya nggak terima gitu ya. Kabarnya Ari ingin segera bercerai, namun Maya masih berusaha menolak perceraian itu. Bukannya saya nggak mau gitu, maksudnya saya bukan yang ngeles, enggak, saya nggak ngeles gitu ya. Ngelesnya maksudnya ngeles yang gimana nih? Saya nggak ngerti gitu ya, maksudnya kalau saya sendiri belum dapat ini kok, belum dapat proses gitu ya. Jadi kalau bicara soal ngeles saya nggak tahu ngeles yang kayak gimana gitu loh. Gitu. Justru saya yang selalu tanya sama Sari gitu loh. Selama masa-masa menggantung seperti sekarang, bagaimanakah hubungan Maya dengan Aris Sigit? Sampai saat ini sih hubungan kita baik-baik aja ya. Paling komunikasi suka telepon, kalau itu juga kalau ada sesuatu yang penting ya. Salah satu yang diharapkan Maya maupun Aris Sigit, walau perceraian tak terhindarkan, namun masing-masing tetap bisa bersama anak-anak. Waktu Mas Ari keluar dari itu kalau Salemba ya, jadi selama ada kasus itu kan Mas Ari, saya minta terus sama Mas Ari kan, saya maksudnya supaya dia pertimbangin lagi gitu loh. Gitu, maksudnya sebagai kan pakai perasaan dong ya nggak sih, biar gimana juga kan saya kan ibunya anak saya, saya dari Rana sama Putra gitu loh. Masa saya susah banget sih mau ketemu sama anak-anak aja, masa nggak bisa ya. Akhirnya bisa, tapi dengan itu Mas Ari minta cuma seminggu sekali aja gitu loh. Nah, setiap hari Selasa ya, kalau misalkan pas kebetulan hari Selasa yang nggak bisa ya mungkin bisa tunda hari sebisanya Mas Arinya aja.
pokoknya bisa ya kadang-kadang kalau dalam waktu seminggu itu nggak bisa ya karena minggu depannya lagi gitu. Bagaimana dengan kemungkinan rujuk? Benarkah sudah tertutup pintu rujuk bagi mereka? Saya pribadi saya maunya begitu ya. Tapi kan baliknya lagi dari pihaknya Mas Ari saya nggak tahu ya. Mas Ari sendiri secara pribadinya dia bagaimana saya nggak tahu. Tapi saya pribadi saya juga maunya balik ya. Gitu.